Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Percaya bahwasanya hadiratnya ada bagi semuanya. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas bersama-sama, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita ingin merenungkan firman-Nya yang luar biasa, menguatkan setiap langkah kaki kita. Dan kita percaya bahwasanya hari ini kita lalui dengan penuh sukacita. Mari sebelum kita lebih lagi untuk mengundang hadirat Tuhan, kita mau bersama-sama puji dan menyembah Dia, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Karena ajaib Tuhan dan dahsyat perbuatan-Mu atas kejadian setiap kami. Kau menenun setiap kami Tuhan serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari lebih lagi untuk menyembah Dia, karena Dia Allah yang luar biasa. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupanku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, oh. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku
Kita mau sembah Dia, kita mau senangkan hatinya, lebih lagi senangkan hatinya. Yesus Tuhan, Ya Rama Ya Sol. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin lebih lagi, bahkan lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, sampai kami menyentuh setiap hati-Mu Tuhan. Oh Bapa, pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap kami. Dan satu hal kami percaya, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu pagi hari ini bisa menyentuh setiap hati kami, bahkan mengubah hidup kami. Kami adalah umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya restorasi sudah terjadi. Beberapa minggu, bahkan bulan kita sudah belajar tentang restorasi di dalam hati kita. Pagi ini kita belajar 2 poin. Sebelum kita belajar tentang restorasi hati, kita mau baca bersama-sama ayat yang diambil gereja. Jadi di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saya bacakan sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Poin yang pertama yang mau kita pelajari adalah milikilah hati yang terkendali. Coba kita baca di dalam Amsal 16 yang ke-32. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, keren sekali firman Tuhan. Ayat Tuhan sungguh luar biasa, di mana dikatakan bahwa ketika kita mampu sabar dan menguasai hati kita, di sini dikatakan kita melebihi dari seorang pahlawan yang merebut kota. Ketika hati kita ini mampu menguasai diri kita, ketika kita difitnah, ketika kita dilukai hatinya, ketika kita disakiti, kita dapat menguasai, kita dapat sabar. Dikatakan bahwa kita melebihi seorang pahlawan. Melebihi adalah sesuatu hal yang lebih. Contoh ketika kita memiliki beras hanya 1 kilo, tetapi kita melebihi, kita punya 2 kilo. Jadi orang yang sabar dan dapat mengendalikan dirinya, hatinya, dia melebihi seorang pahlawan. Seperti kita lihat gambar berikut ini. Ketika kita tidak sanggup menguasai hati kita, kita tidak sanggup sabar, kita akan mengalami yang namanya seperti gambar berikut ini. Ketika hati kita disakiti dan kita tidak bisa mengampuni, akan ada titik di dalam hati kita, titik hitam itu. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lagi, ketika kita difitnah, ketika kita diragukan, ketika kita ketika disakiti, akan ada titik yang kedua. Tetapi ketika kita tidak membereskan hati kita, titik itu akan tinggal. Kita harus bisa membersihkan. Tetapi kalau kita masih disakiti, tetapi kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menguasai hati kita, titik itu akan muncul lagi. Menjadi titik hitam di hati kita. Ketika kita masih belum bisa sabar,
belum biasa menguasai diri kita, titik itu akan bertambah lagi. Dan setiap hari jika kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa sabar, setiap orang memfitnah hidup kita, menyakiti hati kita akan semakin menjadi hitam. Kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat bahwa hati ini terlalu hitam. Ketika hati kita hitam, kebinasaan sedang mengintip kita, kematian sedang mengintip kita. Kita harus bisa menguasai diri kita, kita harus bisa mengendalikan hati kita, supaya hati kita selalu bersih, tidak menjadi hitam. Coba ketika hati kita hitam, akan banyak sakit penyakit yang dapat dan mudah menyerang hidup kita. Maka dari itu, milikilah hati yang sabar, milikilah hati yang menguasai hati kita, sehingga kita bisa melebihi seorang pahlawan. Jadi poin yang pertama yang harus kita ingat, bahwa kita harus menjadi orang sabar yang dapat menguasai diri kita. Poin yang pertama, milikilah hati yang terkendali. Jadi ketika kita mengalami yang namanya difitnah, yang namanya kita mengalami yang namanya disakiti hati kita, ayo kita setel hati kita. Kita akan kendalikan hati kita, supaya hati kita tidak mengalami seperti gambar tadi, yaitu menjadi hitam. Tetapi ketika hati kita terkendali, kita bisa mengendalikan apapun fitnah, apapun orang menyakiti hati kita, kita dapat mengampuni, kita dapat memaafkan. Hati kita akan bersih, hati kita tidak akan pernah menjadi hitam, tapi hati kita akan selalu menjadi ceria, dan kita mampu mengendalikan setiap segala fitnah dan fitnah. Jadi poin yang pertama adalah milikilah hati yang terkendali, sehingga restorasi hati yang dulu tidak baik menjadi baik, yang dulu gampang tersinggung menjadi gampang mudah memaaf. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah milikilah hati yang bersyukur. Mari coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Ayat yang kita baca ini, Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur. Hati kita limpah dengan ucapan syukur. Tuhan tidak berkata mengucap kutuklah dalam segala hal, tetapi Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi tidak ada tawar menawar, apapun yang terjadi, hati kita harus mengucap syukur. Orang yang dapat mengucap syukur memiliki hati yang memahami penderitaan. Ketika kita diizinkan diproses Tuhan, meskipun itu bukan karena kesalahan kita, tetapi Tuhan boleh izinkan kita diproses. Tetapi ketika hati kita bersyukur, kita akan dapat melaluinya. Ketika kita bersyukur, ketika kita dialami di dalam pencobaan, tetapi bukan karena kesalahan kita, karena bukan dosa kita, karena Tuhan izinkan, dari hari ke hari itu akan membangun karakter kita. Itu akan menjadikan karakter kita kuat, mental kita kuat di dalam menghadapi segala masalah apapun. Hati kita yang kita naikkan adalah ucapan syukur. Hati yang di dalam kehidupan kita hanyalah hati yang dengan perkataan bersyukur. Tidak akan ada perkataan yang tidak baik, karena kita bisa bersyukur. Kalau hati kita tidak bersyukur, tidak akan mudah menghadapi
segala masalah. Ketika hati kita tersakiti, kalau kita tidak punya hati yang selalu bersyukur, kita akan selalu menggerutu. Apa sih yang kita dapat ketika kita bersyukur? Kalau hati kita ini penuh ucapan syukur itu apa sih yang kita dapat? Itu pertanyaan. Nah, kita lihat gambar yang berikut. Ketika hati kita bersyukur, ketika hati kita limpah dengan ucapan syukur, hati kita akan seperti gambar berikut ini. Hati kita akan menjadi kuat dan tidak ada titik hitam sama sekali. Pilih mana? Pilih yang selalu menggerutu atau dengan ucapan syukur. Nah, ketika hati kita bisa terkendali seperti poin yang pertama dan poin yang kedua, dengan ucapan syukur, hati kita akan selalu bersih. Tidak pernah ada titik bintik hitam. Dan lebih lagi, hati kita kuat. Contoh di gambar nih, bawa barbel kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita memiliki hati yang mengucap syukur itu ndak rugi. Karena hati kita ketika kita selalu mengucap syukur, ternyata hati kita ini selalu kuat menghadapi masalah. Hati kita selalu kuat, hidup kita itu selalu kuat, dan karakter kita akan terbangun menjadi orang yang mudah bersyukur dalam kondisi apapun. Kalau kita kurang bersyukur, kalau kita hanya melihat ke atas terus, wah itu punya mobil, itu punya rumah, kok saya belum punya. Jangan, ada peribahasa, ada yang sering berkata, jangan lihat ke atas terus, nanti kena pesawat. Maka dari itu, lihat ke bawah. Berapa banyak yang tidak bisa makan, berapa banyak yang tidak punya tempat tinggal. Kita harus bersyukur, kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati hidup ini. Kita tidak kehujanan, kita memiliki rumah, kita memiliki sepeda motor, walaupun tidak punya mobil. Tetapi ketika hatimu bersyukur, ketika hati kita mengucap syukur, segala apapun yang kita miliki itu cukup buat kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama dan kedua adalah, yang pertama, selalu milikilah hati yang terkendali dan milikilah hati yang bersyukur. Jadi kesimpulannya adalah milikilah hati yang terkendali dan hati yang bersyukur kepada Tuhan, supaya restorasi hati dalam kehidupan kita dapat membawa kita menjadi lebih baik. Ketika engkau mengalami yang namanya restorasi hati, kau pasti bisa mengendalikan hatimu, bisa membuat hatimu selalu mengucap syukur, selalu bersyukur dengan segala apapun. Jangan pernah takut ketika memiliki hati yang selalu terkendali dan bersyukur. Apapun masalah, apapun pergumulan hidup kita, selama bukan karena kita yang melakukan kesalahan, karena semua karena izinkan Tuhan, Tuhan akan buat hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan akan memberi kekuatan kita lebih lagi. Jadi pagi hari ini, tetaplah semangat, tetaplah miliki hati yang terkendali, dan milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.